Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rahmi dengan NIM 2216 0300039 dari kelas MBSA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data, analisis regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik menggunakan IBM SPSS sebagai ujian akhir semester dengan mata kuliah statistik lanjutan. Baiklah, pada analisis ini saya menggunakan judul pengaruh gaji karyawan, disiplin kerja karyawan, lingkungan kerja, dan semangat kerja karyawan terhadap kepuasan kerja perusahaan. Yang dimana terdapat 5 variabel, yaitu ada variabel independen yaitu X1, gaji karyawan, X2, disiplin kerja karyawan, X3, lingkungan kerja, X4, semangat kerja, dan variabel dependen yaitu variabel Y, kepuasan kerja perusahaan. Analisis yang akan dilakukan yaitu ada pertama uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang kedua ada uji analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji F, uji T, koefisien determinan, dan persamaan regresi. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS terdapat dua bagian yaitu ada data view dan variable view. Yang pertama kita lakukan yaitu di bagian variable view. Kita mengisi bagian name dengan variabel, yaitu ada variabel X1, X2, X3, X4, dan variabel Y. Pada bagian desimal, kolom desimal ini kita ganti dengan 0. Seluruh variabel X kita ganti dengan 0. Diberi 0 karena pada data analisis kali ini tidak terdapat bilangan desimal. Dan pada bagian variabel Y kita beri tanda 1 karena pada data analisisnya pada variabel ini terdapat bilangan desimal. Selanjutnya yang kita ubah yaitu ada bagian label. Di bagian X1 ada gaji karyawan. Di bagian X2 ada disiplin kerja karyawan. Di bagian variabel X ada lingkungan kerja. Di bagian variabel X ada semangat kerja karyawan. Dan terakhir variabel Y, kepuasan kerja perusahaan. Yang terakhir pada variable view kita mengubah bagian measure menjadi scale. Mengubah semua variabel menjadi scale. Selanjutnya yaitu kita masuk ke data view. Pada data view kita dapat mengambil data dari Excel. Setelah data terisi, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu kita menguji analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Yaitu masuk ke analyze, pilih di bagian regression, setelah itu pilih bagian linear.
Nah, pada bagian ini, kolom dependen kita isi dengan variabel Y, dan pada kolom independen kita masukkan semua variabel X. Setelah itu, kita masuk ke bagian statistik. Di bagian ini, kita checklist bagian collinearity diagnostik. Selanjutnya, ada itu continue. Terus di bagian plot kita masukkan Z-pred di bagian X, dan S-receipt dimasukkan ke dalam kolom Y. Di sini standardized residual plotnya kita pilih histogram, lalu continue. Di save. Dapat dilihat di sini di bagian residual, kita pilih di bagian under standardized. Continue. Selanjutnya option. Pastikan probability F-nya yaitu 0,05. Selanjutnya continue. Lalu klik OK. Setelah kita memasukkan data tadi, maka dihasilkan output oleh aplikasi sebagai berikut. Pada analisis regresi linear berganda, kita menguji bagian pada uji normal baca pada analisis regresi linear berganda dan uji pada uji normalitas kita pada uji normalitas data yang kita gunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Cara menghasilkan data Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut, yaitu pertama kita masuk ke data view, masuk ke analyze, selanjutnya masuk ke non-parametric test. Di bagian ini kita ambil di bagian legacy dialog, dan yang terakhir yaitu di bagian one sample KS. Nah, di bagian ini kita masukkan unstandardized residual. Probability F-nya yaitu 0,05. Selanjutnya continue. Lalu klik OK. Setelah kita memasukkan data tadi, maka dihasilkan output oleh aplikasi sebagai berikut. Pada analisis regresi linear berganda, pada uji normalitas, data yang kita gunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Cara menghasilkan data Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut, yaitu pertama kita masuk ke data view, masuk ke analyze, selanjutnya masuk ke non-parametric test. Di bagian ini kita ambil di bagian legacy dialog, dan yang terakhir yaitu di bagian one sample KS. Nah, di bagian ini kita masukkan unstandardized residual. Oke. Lalu keluar inputnya yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Setelah output keluar, kita dapat menginterpretasikan analisis regresi linear berganda dan uji
asumsi klasik yang telah saya rangkup di dalam sebuah Word. Hasil analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu adanya uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Data yang akan kita gunakan adalah data Kolmogorov-Smirnov yang telah kita dapatkan outputnya dari pembahasan sebelumnya. Dapat kita ambil dari kolom tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pada bagian ini, berdasarkan normalitas Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,20, yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 0,20 itu berasal dari ini. Yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, yaitu variabel independen, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi. Dapat kita ambil dari tabel koefisien. Seperti ini. Pada bagian ini dijelaskan jika tolerance value di bawah 0,10 atau VIF-nya di atas 10, maka terjadi multikolonialitas. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa gaji karyawan yaitu X1 terjadi multikolonialitas. Yang kedua ada disiplin kerja karyawan variabel X2 terjadi multikoliniaritas. Pada variabel ketiga, yaitu lingkungan kerja, terjadi multikoliniaritas. Dan variabel terakhir yaitu semangat kerja karyawan, variabel X, 4, terjadi multikoliniaritas. Yang ketiga yaitu adanya uji heteroskedastisitas. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, yaitu diantaranya dengan menggunakan scatter plot. Jika dot menebar tidak teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika dot menebar teratur dan berpola di sekitar 0Y dan 0X, terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar ini, pada scatter plot ini dapat kita lihat bahwa titik-titiknya tidak menebar di antara 0Y dan 0X. Jadi, dapat kita simpulkan dari scatter plot di atas, notnya menebar tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, itu ada analisis regresi linear berganda. Di sini ada, yang pertama, di sini terdapat uji F. Pada uji F ini, kita dapat melihat hasil output SPSS tadi di bagian tabel ANOVA. Di bagian ini bisa kita lihat dari sig 0,00 kecil dari 0,005 menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gaji karyawan, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan semangat kerja karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja perusahaan. Selanjutnya ada uji T. Uji T ini secara parsial atau terpisah, masing-masing variabel bisa kita lihat dari tabel koefisien. Seperti bawah ini. Pada bagian ini kita bisa lihat dari nilai T atau nilai signifikannya. Pada bagian ini, dari data ini dapat kita lihat
bahwa keseluruhan nilai signifikan dari variabel X lebih besar dari 0,05 sehingga tidak satupun variabel X ini yang mempengaruhi variabel Y. Jadi dapat kita simpulkan X1, X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dapat kita lihat dari hasil output tadi di bagian model summary. Di bagian ini, kita memperhatikan di bagian S-square, yang mana koefisien determinasi sama dengan R. R di sini merupakan R square, yang mana 0,90 yang ini sama dengan 90%. Yang terakhir yaitu ada persamaan regresi. Persamaan regresi ini dapat kita lihat dari hasil output di bagian koefisien. Pada bagian ini dapat kita lihat 109,19 dapat didapatkan dari ini, yaitu beta konstanta. Dan ditambahkan dengan semua variabel. Di sini ada beta X1, beta X1, beta X2, beta X3, dan beta X4. Jadi, dapat saya simpulkan yaitu persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 109,109 ditambah 3,791 X1 ditambah 2,231 X2 ditambah 2,083 X3 dan tambah 1,407 X4. Demikian hasil interpretasi analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.